Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halim Dwi Saputra dengan NIM 25232200005 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Berbagai riset menunjukkan bahwa pendidikan karakter memegang peranan penting dalam membentuk generasi yang tangguh, bertanggung jawab, dan beretika. Namun pada kenyataannya, implementasi pendidikan karakter masih menghadapi banyak hambatan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas secara sistematis permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pendidikan karakter masa sekarang serta akar penyebabnya. Nah, latar belakang pada permasalahan ini berupa perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat, penurunan moralitas di kalangan pelajar, serta tantangan pembentukan karakter di era digital. Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak karena siswa hidup dalam lingkungan yang berubah cepat, terutama akibat teknologi. Banyak perilaku menyimpang muncul di sekolah, sehingga pendidikan karakter tidak bisa dianggap sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi prioritas. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu proses penanaman nilai dan moral yang bertujuan membentuk pribadi berintegritas serta dilakukan melalui keteladanan dan kebiasaan. Pendidikan karakter bukan sekadar teori, tetapi membentuk sikap dan kebiasaan yang baik melalui contoh serta praktik sehari-hari. Karakter mencakup kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, empati, dan akhlak. Nah, permasalahan yang pertama yaitu lemahnya keteladanan, yang mana guru atau orang tua tidak konsisten, nilai diajarkan tidak dicontohkan, serta peserta didik bingung untuk menentukan panutan. Siswa belajar karakter terutama melihat perilaku orang dewasa. Jika keteladanan buruk atau tidak konsisten, tantangan ini menjadi masalah yang paling mendasar. Pengaruh media dan teknologi, yaitu konten negatif mudah diakses, pola pikir instan dan konsumtif, serta kurangnya pendampingan digital. Media sosial berpengaruh besar pada pola perilaku anak. Tanpa pendampingan, siswa bisa terpapar kekerasan, perundungan, hingga gaya hidup yang tidak sesuai nilai karakter. Permasalahan yang ketiga yaitu lingkungan sosial yang kurang kondusif, yang dimana terdapat pergaulan yang kurang sehat, tekanan teman sebaya, minim budaya positif di masyarakat. Lingkungan di luar sekolah sering tidak mendukung pembentukan karakter. Kebiasaan buruk sering ditiru karena siswa sulit membedakan mana perilaku yang benar. Kemudian, kurangnya kolaborasi sekolah maupun orang tua, yang mana orang tua menyerahkan sepenuhnya pada sekolah, nilai berbeda antara rumah dan sekolah, serta tidak ada komunikatif yang intensif. Karakter terbentuk setiap hari di rumah dan sekolah. Jika tidak ada kesinambungan nilai, maka siswa tidak mendapatkan arah yang jelas, sehingga membingungkan proses pembinaan karakter. Kemudian ada pendidikan karakter tidak terintegrasi, yang dimana hanya sebagai program tambahan. Pendidikan karakter tidak masuk dalam setiap mata pelajaran, serta fokus hanya pada akademik yang terlalu dominan. Banyak sekolah menempatkan pendidikan karakter sebagai kegiatan seremonial, bukan budaya sekolah, karena tidak menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Nilai moral tidak tertanam secara kuat. Kemudian ada minimnya pelatihan guru, yang dimana guru tidak dibekali metode pembinaan karakter. Pembelajaran karakter hanya sebatas teoritis, serta tidak ada strategi jangka panjang. Guru adalah aktor utama dalam pendidikan karakter. Sayangnya, banyak guru belum dilatih secara profesional untuk menerapkan strategi penanaman nilai yang efektif.
Evaluasi sikap yang lemah. Penilaian hanya fokus pada akademik, pengamatan sikap tidak sistematis, serta tidak ada instrumen evaluasi karakter. Perkembangan karakter sulit dipantau jika tidak dinilai secara jelas. Minimnya alat ukur membuat sekolah tidak mengetahui perkembangan moral siswa secara akurat. Dan ada dampak dari permasalahan ini, yaitu meningkatnya kasus bullying, rendahnya empati dan kepedulian, menurunnya moral generasi muda, serta perilaku menyimpang yang meningkat. Jika permasalahan karakter dibiarkan, kualitas moral generasi penerus akan menurun. Dampaknya bukan hanya pada sekolah, tetapi masyarakat secara luas. Kemudian ada akar permasalahan, yaitu kemajuan teknologi tidak dibarengi kesiapan moral, lemahnya budaya keluarga, sistem pendidikan belum memprioritaskan karakter, serta perubahan sosial terlalu cepat. Permasalahan ini muncul dari faktor internal dan eksternal, sistem pendidikan, keluarga, pengaruh digital, dan perubahan budaya. Semua faktor saling berkaitan dan membutuhkan solusi yang menyeluruh. Nah, dari berbagai macam permasalahan yang disebutkan, terdapat solusi dan rekomendasi berupa penguatan keteladanan pada guru dan orang tua, integrasi nilai karakter dalam semua pelajaran, literasi digital dan etika bermedia, membangun budaya sekolah yang positif, dan pelatihan berkelanjutan untuk guru. Solusi harus dilakukan secara terpadu, melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karakter hanya dapat terbentuk melalui konsistensi, contoh yang baik, dan lingkungan yang mendukung. Nah, pendidikan karakter sangat penting dan mendesak. Semua pihak harus terlibat, serta karakter yang kuat sama dengan fondasi masa depan bangsa. Tekankan bahwa pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang. Tanpa karakter, prestasi akademik tidak berarti banyak. Masa depan bangsa harus bergantung pada kualitas karakter generasi muda. Akhirnya, pendidikan karakter bukan sekadar materi pelengkap, tetapi fondasi yang menentukan arah masa depan bangsa. Jika karakter anak-anak hari ini lemah, maka repuhlah masa depan kita esok. Namun jika kita berani memperbaiki, membimbing, dan memberi teladan, maka kita sedang menanam masa depan yang kuat, jujur, dan berintegritas. Mari mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Demikian pemaparan dari saya. Semoga pembahasan ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi dorongan bagi kita semua untuk mengambil peran dalam memperbaiki pendidikan karakter. Sebab karakter adalah warisan terbaik yang bisa kita titipkan kepada generasi berikutnya. Saya menutup presentasi ini dengan satu pesan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mari kita menjadi bagian dari langkah itu. Karena masa depan karakter bangsa tidak dibentuk oleh wacana, tetapi oleh tindakan kita hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.